semuanya. Sebelumnya selamat Natal buat kalian semuanya. Buat kalian semuanya pasti sudah terima kado ya kemarin ya. Sudah ya adik-adik? Oke, kalau yang belum mengambil kadonya silahkan langsung diambil ya di gereja atau di sekretariat gereja. Oh iya adik-adik, hari ini kita mau kembali beribadah. Tapi sebelumnya apa ya yang harus kita siapkan? Apakah Kak Susan? Yang harus kita siapkan yang pertama siapkan Alkitab dan kerikmanya. Ya. Yang kedua pakai baju yang rapi, duduk manis. Oke. Dan siapkan hati kita untuk beribadah. Sebelum itu kita berdoa dulu. Ikutin Kak Susan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah My Tickets kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari pertengahan, awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Adik-adik ingat ya, selama ibadah tidak ada yang jalan ke sana ke sini, duduk manis, ikutin semuanya ya. Kita mau belajar beribadah walaupun di rumah, kita mau beribadah sungguh-sungguh ya. Jangan mentang-mentang di rumah adik-adik main-main sambil makan comil-comil, makan coklat, makan es krim, enggak boleh ya. Yuk konsentrasi. Kita mau memuji nama Tuhan karena Tuhanlah kekuatan kita dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Iya adik-adik, ketika Tuhan sayang sama kita, kasihnya tidak pernah berubah buat kita. Ya, tema kita di Natal ini yaitu anak yang setia. Adik-adik sudah belajar kan di minggu-minggu yang kemarin theme song kita. Tapi kita menyanyikan lagi adik-adik. Siap? Aku anak yang setia, hidup dalam terang kebenaran Tuhan. Aku anak yang setia, tetap cinta Yesus dalam hatiku. Setia berdoa, membaca firman-Nya, menjadi saksinya. Setia ibadah, memuji nama-Nya, menyenangkan Tuhan. Di tengah tantangan dan segala cobaan, ku tetap setia.
firman-Nya menjadi saksinya. Setia ibadah memuji nama-Nya, menyenangkan Tuhan. Di tengah tantangan dan segala cobaan, ku tetap setia. Setia, setia, sampai Tuhan Yesus datang. Setia, setia, sampai Tuhan Yesus datang. Setia, setia, sampai Tuhan Yesus datang. Tadi kita sudah belajar tentang kita, sekarang kita mau lanjutkan lagu kita selanjutnya. Ada Satu Sobatku. Iya. Namanya YESUS, namanya YESUS, namanya YESUS, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa Kak Susan? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu selain Dia Tuhan kita, Dia juga bisa menghibur kita. Jadi kalau kita lagi sedih atau bahasanya anak-anak zaman now lagi galau, adik-adik larinya kemana ya? Ke temennya atau kemana? Kalau Kak Susan larinya kemana? Tuhan Yesus dong. Iya, jadi kita kalau curhatnya sama Tuhan Yesus aja. Kita datang berlutut pada Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, adik-adik fokus, pikirannya tetap menghadap pada Tuhan. Ya Yesus, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh kita mau belajar. Kita tidak main-main dengan saudara kita tidak senggol sana, tidak senggol sini, tidak saling cubit, tidak saling dorong, tetapi kita mau belajar ketika kita menghadap hadirat Tuhan, kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita mau sungguh-sungguh pakai bibir lidah kita untuk memuji, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita mau naikkan refnya beberapa kali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sama-sama angkat tanganmu ke atas dan katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari adik-adik yang di rumah, sungguh-sungguh kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita. Sebelum mendengarkan firman, kita mau sama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kami anak-anak Makti Kids serta guru-guru yang ada ya Tuhan. Walaupun kami terpisah Tuhan satu dengan yang lainnya, tetapi kami mau hati kami tetap satu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terutama Tuhan ketika firman-Mu nanti Tuhan disampaikan, kami mau belajar untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik serta melakukannya dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh menjadi selalu terang-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi anak-Mu yang setia ya Tuhan. Seperti Engkau Bapa yang sudah setia kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami naikkan Tuhan di awal ibadah kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan ini Tuhan boleh membuat hati kami sukacita Tuhan, dan kami senang melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami siapkan hati kami, siap duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Sandy berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan penuh sukacita ya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari dipersiapkan Alkitabnya, buku catatannya. Terlebih kita mempersiapkan hati kita siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Seni akan membawakan firman yang diambil dari Kerikma volume 36 di hari yang ke-27. Judulnya adalah Senangkan Hati Tuhan ya. Apa adik-adik? Ya, senangkan hati Tuhan. Ayat emasnya ada di Mazmur 119 ayat 35. Jadi bagi adik-adik yang sudah bisa baca, mari dibuka Alkitabnya di Mazmur 119 ayat 35. Sudah dibuka? Ya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 35, 2, 3. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini Kak Seni akan ambilkan sebuah cerita dari tokoh Alkitab yang bernama Nuh ya. Mungkin adik-adik yang di rumah tanya begini, loh Kak Seni kok ambil ceritanya dari tokoh Nuh, bukan dari yang lain ya. Karena Alkitab katakan Nuh
hidup bergaul dengan Allah ya. Jadi adik-adik kalau mau tahu cerita selengkapnya, adik-adik nanti bisa setelah firman Tuhan ini buka di Perjanjian Lama, di Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 ya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Ya, kita simak sama-sama ya. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi, mereka banyak melakukan kejahatan. Tapi ada seorang yang baik bernama Nuh. Nah, adik-adik tahu siapa Nuh? Ya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam." Karena Nuh taat kepada Tuhan, Nuh segera membuatnya. Orang-orang mulai mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun. Dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat bahtera itu sesuai dengan perintah Tuhan. Menurut adik-adik, apakah mudah untuk tetap taat dan senangkan hati Tuhan ketika banyak orang-orang di sekitar kita mentertawakan kita? Ya, bahtera besar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunanmu di seluruh bumi." Lalu Nuh melakukan persis yang seperti Tuhan perintahkan. Maka masuklah Nuh beserta ketiga anaknya ke dalam bahtera. Nama anak-anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet, bersama istri-istri mereka dan istri Nuh, beserta segala binatang yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam bahtera, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi, terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan gunung-gunung pun tenggelam. Lalu, menurut adik-adik, adakah makhluk hidup yang selamat? Ya, binasalah segala yang hidup yang ada di bumi. Tapi di dalam bahtera semua aman, karena Tuhan sendiri yang menjaga Nuh dan keluarganya. Nah, menurut adik-adik,
Berapa hari ya hujan turun? Ya, hujan turun 40 hari, 40 malam. Dan air masih berkuasa di atas bumi selama 150 hari lamanya. Ketika air mulai surut, Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi. Kemudian Nuh melepaskan seekor burung merpati, tetapi burung merpati itu tidak dapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh. Nuh masih menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu dari bahtera. Merpati itu membawa sehelai daun zaitun yang segar. Hore, itu tandanya air mulai surut. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama-sama dengan engkau. Lalu keluarlah Nuh seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menjaga Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh bahwa sejak saat ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, adik-adik, kita percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang cerita singkat tentang Nabi Nuh ya, yang selalu taat dan senangkan hati Tuhan dengan kondisi yang sedemikian rumit ya adik-adik ya. Kita juga mau belajar dari tokoh yang bernama Nuh untuk selalu senangkan hati Tuhan, baik melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita ya. Nah, Kak Seni mau tanya ini, bagaimana dengan kehidupan adik-adik yang ada di rumah? Apakah adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan? Nah, mungkin adik-adik yang di rumah nanya gini, Kak Seni, apa sih contoh menyenangkan hati Tuhan? Ya, mungkin adik-adik ada yang tanya begitu di rumah. Nah, mungkin bagi kakak-kakak yang sudah besar yang ada di kelas Lukas dan Yohanes bisa bantu Kak Seni jawab perbuatan yang contoh menyenangkan hati Tuhan, bisa dibantu ya? Apa contoh untuk menyenangkan hati Tuhan? Contohnya adalah ya rajin berdoa, apalagi rajin baca firman, taat ya benar, apalagi setia. Kita mau jadi anak-anak Mektikit ya, dengar-dengaran, bukan hanya dengan orang tua, tapi kita juga dengar-dengaran apa yang dikatakan Tuhan. Terus apalagi tidak sombong, bisa juga apalagi berkata jujur, berbuat baik ya adik-adik ya. Terus kalau main juga tidak boleh curang ya, harus berbagi, sharing bersama ketika kita main dengan teman, harus bersama-sama ya, tidak boleh mau menang sendiri. Itu adalah contoh perbuatan baik dan lain-lain ya adik-adik ya, masih banyak yang lainnya. Nah, dari contoh Nabi Nuh, Kak Seni berharap adik-adik juga selalu mau belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan, baik melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita ya. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan dari Kak Seni. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Semuanya adik-adik ambil sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan,
kami anak-anak Make Dikit, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk kami selalu senangkan hati Tuhan, apapun kondisi kehidupan kami, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Make Dikit yang dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kali ini ya Kak Seni kasih yang gampang, nggak susah ya. Adik-adik di rumah tinggal ambil kertas, ambil pensil, adik-adik bisa gambar bahtera sekreasi mungkin. Menurut adik-adik paling bagus ya, adik-adik ya, bisa digambar bendera juga di sini, terserah adik-adik, pokoknya adik-adik berkreasi sendiri semenarik mungkin ya. Setelah selesai, adik-adik bisa kirim ke grup masing-masing ya. Setelah adik-adik kirim ke grup masing-masing, adik-adik bisa japri Kak Seni ya. Nanti Kak Seni kasih hadiah di setiap masing kelas 1 orang ya adik-adik ya. Tapi sarannya adik-adik harus kirim dulu ke grup. Setelah kirim ke grup, adik-adik kirim ke Kak Seni ya gambarnya ya, yang paling bagus. Nanti adik-adik tulis nama di sini dan dari kelas apa. Mungkin Kak Ni nanti bisa bantu cantumkan nomor teleponnya Kak Seni ya di sini ya, agar bisa dihubungi oleh adik-adik ya. Jadi Kak Seni tunggu sampai nanti malam ya adik-adik ya, jam 12. Nanti hasilnya Kak Seni akan japri adik-adik bagi yang menang di setiap kelas. 1 orang 1 pemenang ya adik-adik ya. Sekian dulu firman Tuhan dan aktivitas kita kali ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya, inilah dia pemenang Christmas Photo Contest The Mighty Kids GPDI Mataram tahun 2020. Kelas Tunas Matius, Philip. Dari kelas Matius, Gaby. Kelas Markus, Felicia. Kelas Lukas, Colin. Kelas Yohanes, Claudia. Dan untuk foto keluarga terfavorit, keluarga Papa Kosin dan Mama Amel beserta Felicia, Clarin, dan Jonathan. Selamat! Untuk hadiah dapat diambil minggu depan tanggal 3 Januari di gereja ya. Sekali lagi selamat bagi para pemenang, Tuhan Yesus memberkati.